Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Prodi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Salah satunya aktif di kepesertaan maksud kami seminar nasional secara virtual tentang revitalisasi pembelajaran sekolah dasar sebagai upaya persiapan generasi emas 2045. Lebih dari 200 peserta terlibat dalam seminar nasional yang diketuai Kandarus Kandi. Mereka adalah guru, dosen, hingga mahasiswa. Salah satu pemateri yakni Guru Sekolah Dasar Indonesia di Davao, Filipina. Ketua Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta, Hafiziani Eka Putri mengatakan, hasil riset dari seminar nasional tersebut bisa disebarluaskan dan diaplikasikan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Menurutnya, revitalisasi pembelajaran sekolah dasar menjadi penting guna mempersiapkan siswa menyongsong generasi emas 2045, terutama dalam mengembangkan kemampuan di bidang ilmu komunikasi dan informasi. Ia menyebutkan kondisi tersebut sangat relevan dengan era revolusi 4.0 dan era society 5.0, termasuk juga relevan dengan pembelajaran pada masa pandemi seperti sekarang ini. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait dengan warta tadi telah terhubung bersama kami Ketua Prodi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, Dr. Hafiziani Eka Putri MPD, dan juga Ketua Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Bisa mendengar suara malam. saya di studio, Bu? Bisa Pak, insya Allah terdengar. Baik, Bu. Nah, seminar nasional mengusung tema revitalisasi pembelajaran sekolah dasar. Menurut Ibu, revitalisasi dianggap mendesak seperti saat ini, Bu? Karena kondisi pandemi COVID-19 ini ya Pak ya, tentu ini suatu opsi yang sangat penting yang bisa kita lakukan, membuat revitalisasi dalam dunia pendidikan, karena pada kenyataannya memang sangat dibutuhkan pembelajaran yang terkait dengan penggunaan media, teknologi, dan informasi. Ya, Gitu, baik Pak. Bu. Nah, revitalisasi yang dimaksud saya kira memperhatikan pergeseran pola pikir dan perilaku manusia dalam menyongsong generasi emas 2045. Nah, benarkah itu, Bu? Betul, Pak. Seperti yang kita ketahui selama ini pembelajaran yang terjadi biasanya sebelum pandemi COVID-19 itu kan dilakukan secara luring ya Pak ya, dengan tatap muka di dalam kelas. Tapi pada saat ini akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini mau tidak mau terjadi pergeseran gaya mengajar dan belajar gitu. Oleh karena itu ini sangat penting untuk dilakukan karena betul tadi pergeseran ke gaya pola kehidupan manusia pada saat ini. Ya, baik Bu. Apakah relevan ya Bu dengan kondisi anak sekolah dasar Indonesia saat ini, Bu? Betul Pak, jadi sangat relevan saya pikir karena hampir seluruh wilayah di Indonesia ini terkena imbas dari pandemi COVID-19. Seperti misalnya di Purwakarta, sekolah-sekolah pada umumnya melakukan pembelajaran secara daring ya Pak ya. Jadi tidak banyak sekolah yang mengadakan tatap muka secara langsung gitu. Jadi harus tetap terus dilakukan pembaharuan dalam dunia pendidikan, tetapi tidak lepas dari kebutuhan peserta didik itu sendiri. Baik, Bu. Nah, Ibu, penekanan dari revitalisasi pembelajaran sekolah dasar itu siswa dituntut untuk bisa menguasai ilmu komunikasi dan informasi. Bisa dijelaskan, Bu? Oke, jadi sebenarnya Pak tekanannya kalau siswa itu kan sebagai pengguna ya Pak ya, pengguna dari
pengguna dari mungkin media atau pembelajaran yang sifatnya menggunakan teknologi informasi. Sebenarnya di sini yang ingin kami garis bawahi adalah seminar ini diperuntukkan bagi mahasiswa calon guru dan guru itu sendiri, pendidik itu sendiri, ya Pak ya. Di sini dalam seminar ini dibahas bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik ini walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini gitu Pak. Jadi Baik, Bu. tekanannya tuh bagaimana kita menciptakan pembelajaran terbaik untuk para siswa, terutama dalam Ya. hal ini adalah siswa sekolah dasar. Nah, pendidikan nasional kita didera pandemi COVID-19 hingga pembelajaran anak berjalan secara online ya Bu ya. Nah, efektifkah dikaitkan dengan revitalisasi ini Bu? Menurut saya itu sangat efektif ya Pak ya. Kajian-kajian dalam dunia pendidikan, kajian-kajian dalam dunia pendidikan Betul. sebagai imbas dari adanya pandemi COVID-19 ini kan tadi terjadi pergeseran budaya belajar mengajar ya Pak ya, yang semulanya dilakukan secara langsung jadi tidak langsung. Otomatis kita harus mencari perubahan-perubahan yang terjadi, inovasi-inovasi terbaru yang terjadi untuk menunjang pelaksanaan pendidikan pada masa kini gitu Pak. Ya, Nah, hal yang mendasarnya hmm? apa Bu sehingga emang efektif? Hmm, hal yang mendasarnya itu kan Pak, eh, pada saat ini siswa itu ya Pak ya, seringkali kami mendengar keluhan dari siswa itu sendiri ataupun orang tua siswa gitu ya, eh, mengenai pembelajaran daring yang dilakukan oleh yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini gitu. Oleh karena itu, para kami menggagas untuk mengadakan seminar ini supaya para researcher, para peneliti bisa bertukar pikiran, bertukar informasi, bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan ini secara bersama-sama gitu, sehingga hasil-hasil riset tadi bukan hanya sekedar tumpukan kertas, bukan hanya sekedar tumpukan paper, tapi bisa diterapkan di dunia pendidikan ke-SD-an gitu Pak. Ya, bagaimana sisi baik dan buruknya Bu mengenai revitalisasi ini Bu? Sisi baiknya tentunya terjadi berbagai inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi, mulai dari pendekatan pembelajaran yang digunakan sampai pada media pembelajaran terbaru yang dibuat ya. Sisi buruknya saya pikir tidak ada sisi buruknya Pak, ketika Tidak ada sisi kita buruknya. memperhatikan ya, ketika kita memperhatikan betul-betul revitalisasi ini sesuai dilakukannya sesuai dengan karakteristik pendidikan yang terjadi di sekolah dasar itu sendiri gitu. Baik Bu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Semoga ini semua bisa bermanfaat ya Bu ya. Ya, semoga ya Pak ya, semoga pendidikan Indonesia tetap maju. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam. Selamat malam.